warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang tematik ketampanan alam dan sumber daya alam di Indonesia. Tema 3, mata pelajaran IPS KD 3.1, subtema 1 dan subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sudah siapkah kalian? Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca doa pagi hari ini ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Kemudian kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah itu kita mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mulai ya. Ketampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah, terbentuk dengan sendirinya. Ketampakan alam buatan adalah bentuk muka bumi yang dibuat oleh manusia. Jadi, ketampakan alam itu ada alami dan buatan manusia. Ketampakan alam dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Ketampakan alam daratan, 2. Ketampakan alam perairan. Kita bahas satu persatu ya. 1. Ketampakan alam daratan. Daratan adalah tempat untuk berpijak. Contohnya A. Gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol, tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung terdiri atas 3 bagian, yaitu puncak, lereng, dan kaki gunung. Tanah yang berada di sekitar gunung sangat subur karena mengandung fosfor dan silika yang berasal dari letusan gunung. Contoh, gunung yang berada di Indonesia adalah Gunung Merapi yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Gunung Rinjani yang berada di Nusa Tenggara Barat. Contoh daratan yang kedua adalah pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling sambung menyambung satu dengan yang lainnya. Tingginya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Contoh pegunungan di Indonesia adalah Pegunungan Mengkoa di Sulawesi Selatan, Pegunungan Dieng di Jawa Tengah. Ciri daerah pegunungan yaitu tempatnya memiliki udara yang sejuk, banyak menjadi destinasi berwisata, dimanfaatkan untuk pertanian hortikultura. Apa sih hortikultura? Hortikultura adalah jenis tanaman yang ditanam itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Daratan yang ketiga adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah luas yang tingginya 200 meter dari permukaan laut. Disebut juga dengan plato. Ciri di dataran tinggi yaitu mempunyai iklim sejuk, mempunyai suhu harian yang tinggi, area pertanian terasering, udaranya terasa kering, kelembapan udara sangat rendah, jarang turun hujan. Contoh daratan yang keempat adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah umumnya berada di pantai. Banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Pertaniannya meliputi padi, palawija, dan tebu. Contoh daratan yang kelima adalah pantai. Pantai adalah perbatasan antara daratan dan lautan. Biasanya dimanfaatkan nelayan untuk mencari ikan, untuk membuat garam, dan objek wisata. Contoh pantai di Indonesia adalah Parangtritis di daerah istimewa Yogyakarta, Pantai Kute dan Pantai Sanur di Bali. Itu tadi contoh ketampakan alam daratan. Sekarang yang kedua adalah ketampakan alam perairan. Wilayah Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih luas daripada daratan. Wilayah perairan adalah bagian pada permukaan bumi yang tergenang oleh air.
Contohnya, yang pertama adalah sungai. Sungai adalah air yang mengalir dari daratan dan berakhir di muara atau berakhir di laut. Mengalir dari hulu ke hilir. Berasal dari sumber mata air dan air hujan. Sungai di Jawa biasanya dimanfaatkan untuk pengairan atau irigasi di sawah. Contoh sungai di Indonesia adalah Sungai Berantas di Jawa Timur, Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah, dan Sungai Musi di Sumatera Selatan. Dan masih banyak lagi, kalian nanti bisa mencari di buku ataupun internet ya. Contoh perairan yang kedua adalah danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas di daratan dan biasanya digunakan untuk pengairan dan pembangkit tenaga listrik. Danau ada dua jenis, yaitu danau alami dan danau buatan. Danau alam adalah danau yang muncul dengan sendirinya atau alami. Misalnya, Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Sentani di Papua. Danau buatan adalah danau yang dibuat oleh manusia. Misalnya, waduk atau bendungan. Contohnya, Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah, Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Contoh perairan yang ketiga adalah selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Manfaat selat adalah untuk penyeberangan antara dua pulau. Contoh, selat di Indonesia adalah Selat Sunda. Selat Sunda menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selat Bali menghubungkan Pulau Bali dan Pulau Jawa. Perairan yang keempat adalah teluk. Teluk adalah lautan yang menjorok ke daratan. Teluk banyak dimanfaatkan untuk pelabuhan. Contoh teluk di Indonesia adalah Teluk Jakarta di Jakarta, Teluk Penyu di Cilacap. Contoh perairan yang kelima adalah laut. Laut adalah bagian pada bumi berupa perairan yang luas. Ciri khusus umum yaitu air laut memiliki rasa asin karena mengandung zat garam. Maka dari itu dimanfaatkan oleh petani garam untuk memperoleh garam dan menyaring air laut, dan laut dimanfaatkan juga untuk pelayaran. Laut yang terkenal di Indonesia adalah Laut Jawa, Laut Cina Selatan, Laut Flores, dan seterusnya. Perairan yang keenam adalah rawa. Rawa adalah tanah yang digenangi air. Terdapat di sungai atau pantai. Banyak terdapat tumbuhan air. Rawa dimanfaatkan untuk lahan persawahan, memenuhi kebutuhan air bersih. Biasanya rawa terdapat di tepi pantai dan banyak ditumbuhi pohon bakau. Pohon bakau bermanfaat untuk mencegah erosi tanah pantai oleh terpaan ombak laut. Selanjutnya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan makhluk hidup di alam. Manusia dapat langsung memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sumber daya alam memiliki manfaat dan kegunaan masing-masing. Kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam adalah posisi geografisnya sangatlah strategis, yaitu diapit oleh dua benua dan dua samudra. Dua benua itu adalah benua Asia dan benua Australia. Dan dua samudra itu adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi tersebut mempengaruhi kekayaan fauna atau hewan di Indonesia. Namun, semakin banyak manusia jahat yang melakukan eksploitasi. Apa itu eksploitasi? Eksploitasi itu adalah pemanfaatan untuk kebutuhan sendiri. Makanya fauna semakin punah. Kepunahan fauna menyebabkan kelangkaan, bahkan hilangnya hewan tertentu. Nah, beberapa upaya untuk melestarikan fauna atau hewan di Indonesia. Yang pertama, membentuk Swaka Marga Satwa. Swaka Marga Satwa itu adalah tempat melindungi hewan, khususnya adalah hewan langka. Kedua, kebun binatang. Kebun binatang itu dibangun untuk memperkenalkan kepada masyarakat jenis-jenis hewan yang dilindungi. Yang ketiga, inseminasi buatan. Perkembangbiakan hewan dengan suntikan. Yang keempat, tidak sembarangan dan serampangan dalam berburu hewan. Yang kelima, melarang perburuan hewan langka.
Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari ketampakan alam. Ada ketampakan alam alami dan buatan. Ketampakan alam itu ada dua macam, perairan dan daratan. Kemudian ada sumber daya alam. Nanti silakan anak-anak bisa membaca lagi di buku LKS-nya masing-masing atau memutar kembali video yang sudah dijelaskan Bu Wahyu. Mungkin itu saja yang Bu Guru bisa sampaikan. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.